Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yesti Hawa. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Slim. Perlu teman-teman ketahui, Slim itu singkatan dari Senayan Library Management System, yang artinya sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan di bagian menu sistem, bibliografi, keanggotaan, dan sirkulasi. Untuk lebih lanjut, silahkan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya. Baiklah teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload tools atau aplikasi Slimnya. Di sini kita menggunakan alamat web slims.web. Di sini kita akan membuka alamatnya dan kita scroll ke bawah sampai menemukan tempat untuk mendownload aplikasinya. Di sini kita harus memilih sesuai dengan kapasitas laptop atau komputer kita sesuai dengan bits berapa. Di sini teman-teman bisa mengecek di bagian setting. Nah, di sini saya akan menggunakan 64 bits karena di laptop saya kapasitasnya itu di atas 64 bits. Nah, di sini sembari menunggu, kita cepatkan saja. Untuk pemindahan filenya, saya akan menampilkan bagian screenshot foto. Kita akan memindahkan filenya itu dari download ke data D. Nah, ini bagian fotonya saya tampilkan. Setelah itu kita akan mengekstrakkan filenya, yaitu klik kanan menggunakan extract here. Setelah mendapatkan AMD64, kita klik dan kita buka bagian linknya itu yang HTTPD dan MariaDB, lalu close-kan saja. Nah, setelah kita membuka yang tadi, kita akan kembali lagi ke website. Di sini teman-teman bisa menggunakan link yaitu localhost.28089 Perlu teman-teman ketahui, untuk membuka link ini tidak harus menggunakan jaringan internet karena bisa masuk secara offline. Nah, di bagian fitur berandanya ini memiliki ada rumah, informasi, berita, ada fitur membantu, lalu pustakawan, area anggota, dan untuk menggantikan bahasa. Teman-teman bisa menggantikan bahasa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana fitur-fitur yang ada di bagian beranda ini. Untuk login, teman-teman bisa buka di bagian informasi lalu menggantikan lib info itu menjadi login. Nah, untuk loginnya itu menggunakan password admin dan nama penggunanya itu admin untuk pertama kalinya. Nah, ini sudah masuk ke Slims. Banyak fitur di dalam tools Slim ini, teman-teman bisa melihatnya sendiri, yaitu ada di bagian rumah atau beranda, bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, file induk, ada yang fitur mengambil saham, sistem, pelaporan, kontrol serial, dan bagian eksi. Nah, untuk yang pertama, teman-teman bisa menggantikan nama perpustakaannya itu di bagian tools sistemnya. Di sini saya akan membuatkan nama perpustakaan saya yaitu perpustakaan sekolah. Lalu di sini ada sub nama perpustakaannya. Saya membuat alamat perpustakaannya. Lalu untuk gambar logonya saya akan mencoba memasukkan logo sekolah saja terlebih dahulu. Teman-teman bisa memasukkan logo teman sendiri atau logo perpustakaan teman. Untuk maksimum fotonya itu sekitar 500 KB. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Kalau lebih dari 500 KB, teman-teman silakan mengkompreskan fotonya terlebih dahulu.
Untuk bahasa saya menggunakan bahasa Indonesia. Jumlah koleksi yang ditampilkan di bagian opaknya itu saya buat 50. Tampilkan judul yang dipromosikan. Di beranda ya kita buatkan ya kembali cepatnya memungkinkan. Cetak tanda terima sirkulasi. Teman-teman nanti bisa memilihnya, jangan cetak atau cetak. Perubahan manual pinjaman memungkinkan. Override batas pinjaman. Lalu teman-teman bisa mengscrollkan atau melihat bagian-bagian mana aja yang perlu diisi. Di sini kita akan menyimpan pengaturan yang telah kita buat. Nah, di sini bagian. Nah, selanjutnya kita masuki di bagian bibliografi untuk menambahkan daftar katalog buku yang akan kita tambahkan. Di sini kita klik tambah bibliografi baru. Di sini saya akan mencoba masukin judul buku, misalkan minat baca. Lalu kita membuat tambah pengarangnya itu. Di sini saya buat nama saya. Jika dia sendiri, jika dia tunggal, maka kita buat nama dia sendiri sebagai pengarang utama. Nah, untuk pernyataan tanggung jawab saya buat, saya edisi kedua. Lalu kita pilih pola. Di sini terserah kalian teman-teman memilih polanya bagaimana. Di sini panjang nomor seri. Saya buat 5. Karena perpustakaan sekolah itu tidak banyak eksemplarnya, paling kurang lebih 2000. Di sini teman-teman bisa mengisinya di bagian JM di tipe isi, tipe media, tipe pembawa. Nanti sesuaikan saja dengan di lapangannya atau sesuai dengan buku yang teman-teman input. Di sini saya akan mencoba memasukkan kalau tipe pembawa itu belum saya tentukan. Kalau terbitnya itu setiap tahun, ISBN-nya itu terdiri dari ada 13 angka. Penerbitnya itu masukkan saja sesuai dengan bukunya. Nah, untuk deskripsi fisik ini teman-teman bisa memasuki nomor halaman. Ini halaman Romawi, halaman bukunya, lalu ilustrasi buku dan deskripsi fisik buku yang sesuai dengan ukurannya. Misalkan tingginya berapa, lebarnya berapa. Di sini saya akan masukkan deskripsi fisiknya itu ada halaman Romawinya berjumlah 7, halaman ilustrasinya itu ada 123 halaman, ukurannya itu saya masukin 20 cm. Nah, untuk judul seri di sini teman-teman bisa masukkannya, lalu klasifikasi nama panggilnya itu berapa, teman-teman bisa masukkannya. Nah, di sini untuk tajuk subjeknya itu teman-teman bisa masukin untuk di bagian
pencarian nantinya. Di bagian abstrak, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana tentang buku tersebut atau catatan bukunya. Lalu di gambar sampul, teman-teman bisa memasukkan fotonya. Perlu teman-teman ketahui, maksimum ukuran fotonya itu sekitar 500 KB. Lebih dari 500 KB, teman-teman silakan mengkompreskan fotonya terlebih dahulu sebelum memasukkan di bagian cover bukunya. Nah, silakan teman-teman cek kembali apa yang kurang, silakan ditambahkan. Setelah selesai ngecek, teman-teman silakan simpan bibliografi yang. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mencetak label buku secara otomatis, yaitu kita buka fitur pencetakan label, kita klik bagian buku yang mana yang ingin kita cetakkan, kita tambahkan dalam trian, lalu kita cetak labelnya. Begini kira-kira penampilan buku yang akan kita cetak. Nah, di sini teman-teman bisa langsung print saja. Untuk cetak barcode juga bisa di bagian fitur cetak barcode exemplar. Lalu kita klik bagian mana yang kita cetak. Di sini kita tambahkan antrian, lalu cetak barcode exemplarnya. Di sini contohnya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukin di bagian fitur keanggotaan. Nah, di sini kita harus masukkan anggota baru. Di sini ada bagian tambah anggota. Di sini bebas perpustakaan teman-teman ingin menambahkan ID anggotanya. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa boleh menambahkan ID NIM-nya atau sesuai dengan peraturan perpustakaannya. Di sini saya akan mencoba membuat nomor ID-nya itu 2022 karena tahun 2022 dan ini merupakan anggota yang baru jadi 01. Di sini saya akan mencoba membuat nama anggota, tanggal lahir kita akan masukkan, anggota sejak kapan, tanggal registrasinya kapan, lalu berlaku hingga kapan. Di sini saya akan membuat berlakunya anggota itu selama 1 tahun. Jadi berakhirnya itu di tahun 2023. Karena di sini saya perpustakaan sekolah, jadi saya akan mencoba membuat instansi sekolah saya. Ini sebagai contoh di mana memasuki institusinya, tipe keanggotaannya itu standar, jenis kelamin dimasukkan juga laki-laki ataukah perempuan. Alamatnya itu silakan kita masukkan alamat teman-teman. Di sini saya membuatkan alamat saya sesuai dengan tempat tinggal saya. Lalu kita membuat kode pos 28652. Alamat suratnya itu di sini teman-teman silakan membuatkan alamat surat teman-teman. Jadi saya menggunakan alamat email saja. Terus nomor telepon silakan teman-teman masuki untuk di bagian keanggotaannya. Nomor identitas, nomor catatan dari ini untuk foto. Kalau ada foto silakan masukkan foto teman-teman. Di sini saya tidak masukkan foto karena belum ada fotonya. Nah, disimpan. Nah, ini bagian keanggotaannya. Ini karena tidak ada foto jadi tidak ditampilkan.
Lalu bisa kita mencetak kartu anggota di bagian fitur pencetakan kartu anggota. Silahkan teman-teman klik checklist bagian mana yang mau dicetak, terus tambahkan dalam antrian, lalu cetak kartu antrian. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, untuk bagian tanda tangan atau aturan perpustakaannya nanti bisa teman-teman tukar untuk tutorialnya. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki fitur sirkulasi yaitu peminjaman. Bagaimana caranya untuk melakukan peminjaman di Slims ini? Nah, di sini kita akan membuatkan aturan peminjamannya terlebih dahulu. Kita akan membuat tambah aturan peminjaman kalau belum ada sama sekali. Nah, tipe keanggotaannya itu kita isi tipe koleksi, JMD-nya, jumlah pinjamannya itu, periode peminjaman, kali perpanjangannya itu berapa lama, denda hariannya itu berapa kalau misalkan kita ada peminjaman tidak sesuai dengan waktu yang dikembalikan. Terus toleransi terlambatan itu berapa kita simpan. Nah, di sini kita tahu di bagian peminjamannya itu. Sekarang kita akan mencoba melakukan peminjaman. Kita masukin dulu ID anggotanya berapa. Di sini saya masukin anggota yang telah saya buatkan tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan kode eksemplarnya. Kode buku yang kita buat tadi berapa, yaitu kita pinjam. Nah, ini sudah kita pinjam, waktu kembalinya itu udah tertera di situ. Tanggal peminjamannya berapa, tanggal pengembaliannya berapa. Nah, ini kita akan melaksanakan selesai transaksinya. Lalu untuk pengembaliannya itu, kita coba masuki fitur pengembalian kilat. Kita masukkan eksemplar tadi, lalu kita kembali. Nah, ini sudah ditampilkan bagiannya, lalu kita kembalikan dan bisa kita lihatkan di bagian sejarahnya. Berarti ini udah bukunya udah dikembalikan. Nah, sekian dulu dari video saya. Baiklah teman-teman, sampai di sini video tutorial saya. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.